Shalom, selamat menikmati hidup dalam anugerah Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah anugerah. Walaupun seringkali kita menjalani hidup ini dengan berbagai macam rasa, yaitu pahit, duka, sedih, gagal atau tertolak. Manis yaitu sukacita, kebahagiaan, kelimpahan atau kesuksesan. Itulah hidup. Kehidupan ibarat secangkir kopi, kita perlu menambah gula untuk membuatnya menjadi manis. Tetapi jangan lupa, rasa manisnya hanya sesaat. Hari ini saya menyampaikan renungan singkat tentang kehidupan atau hidup. Kiranya dapat menguatkan dan memberkati setiap kita yang mendengarkan. Bagaimana caranya agar kita dapat bertahan hidup? Tentunya kita harus mencari pekerjaan. Bekerja untuk mendapat upah, untuk menafkahi keluarga kita supaya bisa makan, menabung bagi masa depan anak kita, keluarga kita. Inilah kehidupan sehari-hari kita dalam realita hidup. Akan tetapi, apakah destiny kehidupan kita hanya sebatas sejauh itu? Pengertian hidup ada dua, hidup sehari-hari dan hidup kekekalan. Dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Allah berfirman melalui Amos untuk menyampaikan kepada kerajaan utara, yaitu bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka datang mencari Allah. Di tengah kemakmuran, kejayaan, dan dosa yang sudah merajalela, membuat mereka jauh dari Allah, sehingga membuat hati Allah cukup geram. Ternyata, dengan segala kelimpahan yang mereka miliki, tidak membuat hidup mereka semakin membaik. Mereka lupa kepada sang pemilik hidup itu. Mereka lupa sang pemberi nafas hidup, yaitu Allah. Hidup seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, yaitu hidup kekekalan. Sebagai tindakan kita terus mencari Dia, yaitu Yesus Kristus sang pemilik hidup ini. Harta, kekayaan, jabatan tidak akan bisa membayar nafas hidup kita. Hanya hidup di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan menuju kekekalan. Hidup di dalam Yesus kita akan kuat dan menghadapi segala pencobaan. Ketika saudara mengalami kehilangan, kegagalan, atau penolakan, hidup di dalam Yesus ada kepastian dan ada pengharapan. Wow, bukankah hidup kita sangat berharga, saudara? Jika kita membuka hati dan mengundang Dia masuk ke dalam hati kita dan hidup di dalam firman-Nya, kita pasti akan mengalami restorasi. Hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Keluarga kita akan dipulihkan Tuhan. Kita akan dikuatkan Tuhan. Usaha dan pekerjaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dengan memiliki ketetapan hati mau mendekat, melekat, keintiman dengan Tuhan. Yesus telah memberikan teladan hidupnya lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena mengasihi kita, hidup kita berharga bagi Dia. Jadi, hargai hidupmu dan jadilah berdampak bagi hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati.